Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini ada yang lagi viral nih dibahas. Katanya apakah benar di tahun 2025 mendatang data DTKS ini akan diganti dengan data baru? Kemudian penerima bansos baik itu PKH dan juga BPNT dan jenis bantuan sosial lainnya harus mendaftar ulang supaya bisa mendapatkan bansos. Nah, apakah informasi tersebut benar demikian adanya? Pastikan nonton video ini sampai habis karena di video kali ini saya akan membahas tuntas terkait perubahan data tersebut di tahun 2025 mendatang. Dan bagi yang baru saja bergabung silakan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate terkait bansos dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bahas di channel ini. Baiklah, langsung saja terkait info viral tersebut, apakah data DTKS akan diganti di tahun 2025 mendatang? Jawabannya adalah benar sekali, data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat dengan DTKS akan diganti dengan data tunggal sosial ekonomi atau disingkat DTSE mulai tahun 2025 mendatang. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial tentunya ya. DTSE ini akan menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Karena seperti yang kita ketahui selama ini ada cukup banyak sekali data yang digunakan sebagai acuan untuk menyalurkan bantuan sosial. Salah satu contohnya seperti P3KE. Data P3KE berbeda dengan data DTKS, yang mana P3KE kemarin-kemarin datanya digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial seperti beras dan juga bantuan sosial seperti daging ayam dan juga telur untuk penanganan stunting. Nah, dengan adanya DTSE ini di tahun 2025 mendatang, insya Allah seluruh lembaga, baik itu lembaga pemerintah pusat maupun daerah, akan mengacu pada satu data tersebut. Hanya satu data ini, yaitu DTSE, yang akan digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Sekarang kita bahas terkait apa itu DTSE. Nah, DTSE adalah singkatan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi. Data Tunggal Sosial Ekonomi ini adalah sistem data terpadu yang akan menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menentukan penerima bantuan sosial. DTSE akan menggantikan DTKS yang sebelumnya hanya dikelola oleh Kementerian Sosial. Sedangkan tujuan untuk penggantian data tersebut yaitu yang pertama, menyinkronkan data agar tidak ada perbedaan antar lembaga. Berikutnya, memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak. Dan selanjutnya yaitu mengurangi kemungkinan penerimaan ganda atau salah sasaran. Sedangkan bagaimana proses penyusunan DTSE di kemudian hari? Yaitu penyusunan data DTSE dilakukan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memproses dan menyinkronkan dan mengonsolidasi data dari berbagai sumber. Setelah selesai, data ini akan dikembalikan ke Kementerian Sosial untuk digunakan sebagai acuan bersama. Berikutnya, apa saja perbedaan antara DTSE dan DTKS? Data Tunggal Sosial Ekonomi dan juga data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, beberapa perbedaan utama antara DTSE dan DTKS antara lain adalah pertama, DTKS ini hanya digunakan oleh Kementerian Sosial saja, sedangkan DTSE digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga termasuk menggunakan data DTSE ini. Berikutnya, DTSE lebih dinamis karena akan diperbaharui secara rutin dengan data terbaru. Artinya akan dimutakhirkan, diperbaharui secara berkala oleh petugas yang berwenang nantinya. Selanjutnya terkait dampak yang akan dirasakan oleh si penerima bantuan sosial tersebut yang selama ini datanya berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena ini yang paling banyak sekali dikhawatirkan dan juga tidak sedikit isu-isu di luar sana yang mengatakan bahwa
Katanya penerima bansos harus mendaftar ulang terlebih dahulu masuk ke data DTSE agar bisa mendapatkan bansos kembali seperti bansos PKH atau BPNT atau jenis bantuan sosial lainnya. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Penerima manfaat dari program bantuan sosial tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, karena selama memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial, maka mereka akan menerima bantuan sosialnya. Adapun untuk proses sinkronisasi data ini hanya bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tersebut agar lebih akurat, sehingga mereka yang tidak berhak tidak lagi akan menerima bantuan sosial. Adapun jenis bantuan sosial yang tetap akan berjalan, bantuan sosialnya atau programnya masih berjalan walaupun menggunakan data DTSE ini, bukan lagi menggunakan DTKS. Antara lain yaitu program Keluarga Harapan, yang mana bantuan sosialnya tersebut yaitu bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin. Selanjutnya adalah bantuan pangan non tunai atau disingkat dengan BPNT, yang mana jenis bantuannya yaitu berupa bantuan dalam bentuk sembako. Wah, sepertinya akan ada mekanisme baru ya di tahun 2025 mendatang. Selanjutnya yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, yang mana BLT ini diberikan untuk masyarakat miskin juga. Nah, berikut ini ada beberapa keuntungan juga jika kedepannya nanti yang digunakan bukan lagi DTKS melainkan DTSE. Antara lain yaitu konsistensi data. Konsistensi data ini yang mana artinya semua pihak baik itu lembaga pemerintah pusat maupun daerah acuannya sama, yaitu DTSE ini. Semuanya menggunakan DTSE, tidak lagi berbeda-beda acuannya. Berikutnya yaitu efisiensi program, yang mana akan mengurangi duplikasi dan kesalahan dalam penyaluran bantuan. Karena ini masih ada ya sebagian kecil ya di wilayah-wilayah tertentu, ada yang namanya masih ganda, penerima bansos tersebut masih ganda datanya, sehingga satu orang dua jenis bansos yang didapatkan. Nah, harapan kita ke depannya ketika menggunakan DTSE ini tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini akan dijumpai. Selanjutnya yaitu peningkatan kepercayaan publik karena sistem ini yang lebih transparan dan akurat. Ya, harapan kita dengan adanya data baru ini, acuan penyaluran bansos, sudah pasti tujuannya kebaikan program ke depannya agar menjadi lebih baik lagi, lebih transparansi lagi, dan lebih akurat tentunya. Berikutnya pertanyaan yang pasti muncul di benak Bapak Ibu semua, kapankah kira-kira akan mulai diberlakukan untuk DTSE ini? Nah, jawabannya adalah untuk saat ini DTSE masih sedang atau akan diatur dalam peraturan presiden atau Perpres yang saat ini sedang masih disiapkan. Perpres ini akan menjadi landasan hukum bagi semua pihak untuk menggunakan data tunggal dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial ke depannya. Dan informasi yang saat ini terakhir saya dapatkan, kemungkinan besar pada penyaluran bantuan sosial pertama kali di tahun 2025 mendatang acuannya sudah menggunakan data DTSE, bukan lagi menggunakan data DTKS. Namun untuk surat resminya secara tertulis kita tunggu bersama-sama lagi sampai dengan selesai regulasinya yang saat ini masih sedang proses penyusunan di pusat. Baiklah, sekian informasi dari saya di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan sekali lagi buat Bapak Ibu semuanya jangan khawatir. Selagi Bapak Ibu masih dinyatakan eligible dan layak bansos, maka insya Allah bantuan sosialnya di tahun 2025 mendatang masih akan tetap cair tanpa harus mendaftar ulang terlebih dahulu. Oke, sekali lagi doa saya, harapan saya kepada semuanya, semoga di tahun 2025 mendatang untuk penyaluran bantuan sosial ini akan lebih lancar, tepat sasaran, dan buat yang belum kebagian bantuan sosial tapi layak menerima, semoga di tahun 2025 mendatang akan segera mendapatkan haknya juga, yaitu menerima bantuan sosial. Sekian dari saya, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bansos, silakan langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.